myself. What a wonderful world. What a wonderful. Perkenalkan, nama saya Adelina Hamanik dengan NIM 210306078 dari kelas Peternakan C. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi organ ternak unggas. Sampel yang saya bawa saat ini adalah ayam kampung betina. Kita masuk pada bagian yang pertama, adalah struktur tubuh eksternal pada ayam. Yang pertama ada kaput atau kepala, yang kedua ada kolum atau leher, yang ketiga ada trunkus atau badan, yang keempat ada ekstremitas anterior atau sayap, yang kelima ada ekstremitas posterior atau kaki bawah, dan yang terakhir adalah kaudal atau ekor. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kaput. Pada kaput terdapat rostrum atau yang disebut paru. Pada paru ini terbagi menjadi maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Yang kedua adalah nares anteriores atau lubang hidung yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Yang ketiga ada sera atau kulit lunak yang terdapat tepat pada pangkal paru. Selanjutnya adalah organon visus atau indera penglihatan yang berfungsi untuk melihat dan terdiri atas kelopak mata bawah dan kelopak mata atas. Selanjutnya adalah porus acousticus externus atau lubang telinga yang berfungsi sebagai indera pendengaran. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kolum atau leher. Kolum merupakan bagian yang menghubungkan antara kaput dengan trunkus. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga atau trunkus. Pada trunkus terdapat bulu yang menutupi tubuhnya. Menurut susunannya, anatomi bulu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah plume atau bulu yang berukuran besar. Pada plume terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kalamus atau kuil, yaitu tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Kemudian ada racis atau staf, lanjutan dari kalamus yang merupakan penyokong vexillum. Yang ketiga adalah vexillum atau van, bendera bulu yang terdapat di kanan kiri rasis. Yang kedua adalah plumule atau bulu yang berukuran lebih kecil dari plume. Yang ketiga adalah filoplume atau bulu yang berukuran lebih kecil lagi. Yang keempat kita masuk pada ekstremitas anterior. Yang pertama adalah humerus atau tulang lengan atas. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu ekstremitas posterior. Yang pertama adalah os femur atau tulang paha yang panjang. Yang kedua adalah patella atau tulang lutut yang kecil. Ketiga, tibiotarsus atau bagian kaki atau lengan kaki. Yang keempat ada fibula atau bagian belakang lengan kaki yang kecil. Yang kelima adalah tarsometatarsus atau tulang telapak kaki. Yang terakhir ada phalanges atau tulang jari yang terdiri dari 4. Berikut adalah seksio atau tubuh bagian dalam. Sistem pencernaan dimulai dari makanan yang masuk ke dalam paru, kemudian akan diteruskan ke dalam esofagus atau kerongkongan, di mana bagian ini berfungsi untuk meneruskan pakan yang masuk melalui paru dan disalurkan menuju ke tembolok atau yang disebut crop, yang berfungsi untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Glandula salivarius akan menyalurkan glandulanya ke dalam crop atau tembolok. Nah, pada crop inilah akan terjadi pencernaan pertama, yaitu karbohidrat. Untuk panjang dari crop adalah 6 cm. Tekstur makanan di dalam crop
masih kasar seperti bentuk aslinya. Setelah dari crop atau tombolok, makanan akan masuk ke dalam proventriculus. Letak proventriculus tepat di samping crop. Proventriculus ini berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis, di mana di sini terjadi sekresi asam lambung. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam gizzard atau ampela, di mana pada bagian ini bekerja untuk memperkecil ukuran makanan secara mekanik. Untuk tekstur makanan yang terdapat di dalam gizzard atau ampela sudah lebih halus dibandingkan makanan yang ada di dalam crop, dan warnanya juga sudah sedikit lebih gelap. Di dalam gizzard terdapat gir atau semacam penggiling yang berbentuk kerikil untuk menghaluskan makanan. Makanan yang sudah halus di dalam gizzard akan diteruskan masuk ke dalam intestinum tenue. Pada intestinum tenue ini terdapat duodenum atau usus 12 jari. Kita akan mengukur panjang dari duodenum. Bisa dilihat, panjang dari duodenum sekitar 22 cm. Untuk tekstur makanan di dalam duodenum sudah lebih halus dan warnanya sudah lebih coklat. Kemudian akan masuk ke dalam jejunum atau usus kosong, di mana fungsi dari jejunum ini adalah meneruskan sisa penyerapan zat makanan yang terjadi di dalam duodenum. Untuk panjang dari jejunum sekitar 30 cm. Setelah itu akan masuk ke ileum. Kita akan mengukur panjang ileum sekitar 31 cm. Untuk tekstur makanan yang terdapat pada ileum, warnanya sudah lebih gelap dibandingkan tekstur makanan yang ada di jejunum, dan baunya juga sudah mengarah ke bau busuk, dan teksturnya sudah lebih mengental. Kemudian kita masuk ke dalam intestinum crassum, di mana pada intestinum crassum ini terdapat seka atau sekum yang merupakan tempat terjadinya pencernaan fermentatif. Untuk panjang dari seka sekitar 10 cm. Kemudian kita masuk ke dalam bagian rektum, di mana pada rektum ini terjadi sedikit penyerapan dan penambahan bakteri pembusuk. Untuk panjang dari rektum bisa kita lihat sekitar 8 cm. Untuk tekstur makanan yang terdapat di dalam rektum sudah lebih cair dan aromanya juga sudah menuju ke aroma bau busuk. Bau busuk yang ditimbulkan dikarenakan adanya penambahan bakteri sebelum dikeluarkan melalui lubang kloaka. Kemudian lubang kloaka, di mana lubang kloaka ini merupakan muara 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, reproduksi, dan sekresi. Adapun organ pencernaan tambahan pada ternak unggas, yang pertama adalah pankreas, yang kedua hepar atau hati, yang ketiga adalah kantung empedu atau vesical vilea. Yang pertama adalah pankreas. Letak pankreas di antara duodenum. Untuk fungsi pankreas adalah untuk mensekresikan zat pankreas yang berfungsi dalam pencernaan fatty, lemak, dan protein oleh enzim yang dimilikinya. Selain itu, pankreas juga berfungsi untuk mensekresikan hormon insulin. Kemudian yang kedua adalah hepar atau hati, yang dimana di tengahnya terdapat vesical vilea atau kantung empedu yang berwarna kehijauan. Untuk fungsi hati adalah untuk metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan zat besi. Hati juga berperan dalam sekresi empedu, detoksifikasi, pembentukan sel darah merah, metabolisme, dan penyerapan vitamin. Yang ketiga adalah vesical vilea yang berfungsi untuk membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, serta memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Untuk sistem urogenital dimulai dari oviduk atau indung telur yang memiliki peran untuk menghasilkan sel telur yang sudah dibuahi oleh spermatozoa untuk menghasilkan telur. Kemudian infundibulum yang memiliki fungsi untuk menampung dan menangkap sel telur yang sudah matang dan masak di dalam oviduk tersebut. Kemudian magnum yang merupakan organ
dengan fungsi dan peran untuk membentuk putih telur yang dihasilkan oleh infundibulum selama 3-4 jam. Kemudian isthmus, setelah pembentukan putih telur dilanjutkan dengan pembentukan selaput telur. Kemudian uterus, setelah terjadi pembentukan selaput telur dan juga pemisahan kuning dan putih telur dilanjutkan kembali dengan pembentukan kerabang telur selama 20 jam. Kemudian vagina, untuk tempat lintasan telur dan juga lintasan urin serta feses. Kemudian kloaka sebagai organ akhir dalam reproduksi ayam. Pada sistem saraf pusat, terdapat cerebrum atau otak besar dan garis yang di tengahnya adalah hemisfer cerebri. Kemudian ada lobus olfactorius atau bagian belahan otak, kemudian ada cerebellum atau otak kecil, kemudian di dalamnya ada medulla oblongata atau batang otak, kemudian ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian kita masuk ke dalam sistem sirkulatoria atau sistem peredaran darah. Yang pertama adalah pembuluh darah jantung atau cor, kemudian ada atrium kanan dan ada ventrikel kanan, kemudian ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Untuk sistem pernafasan dimulai dari nares atau lubang hidung sebagai tempat keluar masuknya udara, kemudian kafum oris atau mulut, kemudian masuk ke glotis atau lubang yang terdapat sebelum laring yang berfungsi sebagai katup yang bekerja buka tutup untuk mencegah makanan tertelan, cairan dan benda asing lainnya masuk ke paru-paru. Kemudian laring, organ ini menghubungkan trakea dan tenggorokan yang berfungsi dalam menghasilkan suara dan mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan. Kemudian bronkus yang berfungsi untuk melakukan, menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernafasan. Kemudian bronchiolus yang berfungsi sebagai konduksi serta pertukaran gas, dan yang terakhir paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Thanks for watching.